Kekuatan militer China kerap kali disandingkan dengan dua negara besar lainnya yakni AS dan Rusia. Ini menunjukkan bahwa China sangat serius dalam upaya meningkatkan kekuatan militer negaranya. Lantaran industri militer China mampu menciptakan berbagai sistem persenjataan yang sangat mumpuni, lagi modern dan canggih. Dengan memiliki industri pertahanan yang mumpuni jelas akan sejalan dengan peningkatan kekuatan militer China. Tak heran bila China terus meningkatkan kekuatan militer negaranya. Dari sekian banyak aset pertahanan atau alutsista yang dimiliki Angkatan Udara China, ada beberapa yang sangat mumpuni. Di antara aset pertahanan yang canggih ternyata dimiliki oleh Angkatan Udara China. Melansir laporan yang dilengkapi oleh defenview.id pada 22 Juni 2022, ada deretan armada tempur penting militer Angkatan Udara China, meliputi J-20 Mighty Dragon. Pertama menyebutkan pesawat tempur J-20 Mighty Dragon diklaim jadi satu-satunya pesawat tempur siluman yang melayani Angkatan Udara China saat ini. J-20 China dianggap sebagai pesawat tempur kartu tiruf, membantu China untuk menghadapi pesawat tempur generasi kelima F-35 dan F-22AS. Namun kelemahan fatal pesawat tempur ini adalah China terpaksa mengimpor mesin dari Rusia. Mesin jet buatan China sendiri tidak dapat memenuhi persyaratan J-20. J-20 ini mengadopsi struktur tata letak dan komprehensif dari canard wing plus side strip dan wing plus live body. Berikutnya ada J-10 China. Pesawat tempur terbesar dan termurah China saat ini adalah J-10. Menurut banyak dokumen statistik pada tahun 2021, setidaknya 540 J-10 telah dibangun oleh Angkatan Udara China. J-10 merupakan pesawat multi-role andalan Angkatan Udara China People Liberation Army. Sampai saat ini, tidak ada varian J-10 yang telah dipuji secara operasional atau mengalami pertempuran seperti beberapa rekan generasi keempatnya seperti F-16 dan Su-27. Meskipun demikian, kepemimpinan PLAF China telah menugaskan J-10 perang tulang punggung Angkatan Udara China. Selain menggunakan Angkatan Udara dan Angkatan Laut, China juga mengekspor J-10 ke luar negeri. Namun sejauh ini, satu negara yang memasukkan J-10 dalam dinas tempur yaitu Pakistan. Angkatan Udara China jelas memiliki aset yang sangat mumpuni dan sangat andal. Apalagi China merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan dan juga menggunakan pesawat siluman, sehingga semakin menegaskan bahwa militer Angkatan Udara China sangat mumpuni. Tak heran bila kekuatan militer China terus tumbuh dan berkembang pesat. China masih setia menuntut haknya kepada Indonesia di Natuna Utara, padahal pengadilan Arbitrage International sudah memutuskan klaim Landes-land China dan Natuna Utara ilegal. Tapi China masa bodoh dengan hal itu. Mereka tetap meminta haknya di Natuna Utara dan Indonesia jelas tak mau memberikan kedaulatannya. Indonesia bukan cuma cakap kosong saja dalam mempertahankan Natuna Utara. Indonesia NKRI sudah membentuk batalion komposit di Natuna Utara. Penempatan kekuatan militer di sana membuat Indonesia mempunyai opsi instan jikalau ada kapal China mendarat masuk ke Natuna Utara. Indonesia bisa langsung mengerahkan kapal perang yang menyongsong keberadaan unsur China di Natuna Utara, kemudian mengusir Coast Guard atau kapal nelayan China dari sana. Pengerahan kapal perang dinilai efektif, lantaran selama ini Coast Guard China selalu nurut bila diusir oleh NKRI. China memberikan backup kepada perang di perairan internasional apabila Coast Guard termasuk ke Natuna Utara. Kedua kapal perang kelas berat ini sengaja berada di sana untuk mendukung pergerakan Coast Guard dan nelayan China yang masuk ke Natuna Utara. Indonesia membutuhkan setidaknya kapal frigate baru untuk melawan Kerming. Berangkat dari sebuah itulah Indonesia melakukan kerjasama dengan Fincantieri Italia dan Babcock Inggris untuk membuat frigate baru Gefilm serta Ironhead. Kedua jenis kapal perang ini bisa memberikan dongkrak psikologis bagi unsur China. Setelah tahu ada aparat keamanan Indonesia, Laut Indonesia Bakamla yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan legal di yurisdiksi maritim Indonesia hanya dapat mengamati situasi tersebut. Tindakan terbatas ini disebabkan oleh sumber daya Bakamla yang sangat terbatas. Setelah tahu ada aparat keamanan Indonesia di sana, nelayan Cina pada 9 Januari 2020 pergi meninggalkan Natuna Utara dengan ikan hasil jarahan Indonesia kecolongan. Apa yang dilakukan Cina ini benar-benar sebuah tindakan pelecehan teritorial negara. Maka jangan heran bila Cina malah menimbun banyak masalah dan musuh akibat ulahnya sendiri.